Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menemani aktivitas Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik seputar Kota Parepare sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka, Panglima Kodam 14 Hasanuddin meresmikan markas Satuan Brigadir Infanteri 11 Badik Sakti dan Alih Kodal Kodim jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Markas Satuan Brigif 11 ini merupakan gedung yang sebelumnya ditempati Korem 142 Taroada Tarogau. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka meresmikan markas Satuan Brigadir Infanteri atau Brigif 11 Badik Sakti dan Alih Kodal Kodim jajaran Kodam 14 Hasanuddin pada Rabu 15 Juli 2020 yang merupakan eks-kantor Korem 142 Taroada Tarogau. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin dan Rem 141 dan Rem 142, Kodim 1405, Kodim 1404 dan berbagai petinggi Kodam 14 Hasanuddin, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, Bupati Baru, Wakil Bupati Pinrang, dan pejabat Forkopimda Kota Parepare, Kabupaten Baru dan Kabupaten Pinrang. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka mengatakan hadirnya Brigif 11 Badik Sakti ini sendiri untuk menjalin kerjasama serta bertugas dalam pengamanan dan operasi perang atau operasi lainnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Selain itu juga hadirnya Brigif 11 Badik Sakti ini mampu mengemban amanah dan menjadi koordinator yang baik dalam menjalankan tugas kenegaraan dan juga melakukan penanganan terhadap beberapa satuan lainnya yang ada di wilayah Brigif 11 Badik Sakti Kodam 14 Hasanuddin. Panglima Kodam 14 Hasanuddin mengharapkan tugas dan fungsi Brigif 11 Badik Sakti ini bisa bertugas dan menjalankan sinergitas yang baik antara pemerintah Kota Parepare, masyarakat dan juga Polri dan pasukan lainnya yang ada di Kota Parepare. Ada satu brigade, itu minimum excess force harus satu brigade. Ya, di Kodam ini belum ada brigade, maka dibentukkan di sini satu brigade. Kenapa tempatnya di sini? Ini adalah kaitannya dengan permintaan. Ya, permintaan masyarakat, permintaan pemerintah daerah, itu yang kita lanjutkan sampai ke tingkat pusat. Dan kebetulan dulunya di sini adalah Korem. Ya, Koremnya kita pindahkan ke Mamuju. Nah, aset-aset ini kita manfaatkan untuk pembentukan brigade. Jadi mempercepat akselerasi dalam rangka pembentukan itu. Terus, ya, keberadaan satuan yang alikodal. Ada kodim yang dialikodalkan. Mengapa kita alikodalkan? Ya karena tadinya itu dia berada di Korem 142. 142 itu berada di sini, di Parepare. Nah, sekarang dia pindah di Mamuju. Artinya rentan kendalinya dan rem di sana itu juga cukup jauh. Sehingga komunikasi dan efektivitas kegiatan maka kita alikodalkan. Kita alihkan ke Korem 141 di bawah Korem Bone, sehingga itu mempermudah pengendalian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi alikodal itu hanya untuk memudahkan pengendalian. Ya. Baik, Pak, Brigif sendiri berapa wilayah yang dikuasai? Apa? Berapa wilayah untuk Brigif sendiri? Brigif ini yang membawahi, ya karena dia langsung di bawah Kodam, maka mau tidak mau dia membawa semua wilayah yang menjadi tanggung jawab Kodam. Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Ya, kira-kira begitu. Oke. Erwin TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hadirnya Satuan Brigade Infanteri 11 Badik Sakti di Kota Parepare mendapat apresiasi dari Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Berikut informasinya untuk Anda.
Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang hadir langsung dalam upacara peresmian Brigif 11 Kodam 14 Hasanuddin Makassar yang digelar di Markas Brigif 11 bersama dengan Panglima Kodam 14 Hasanuddin mengapresiasi hadirnya Satuan Brigade TNI Angkatan Darat di Kota Parepare tersebut. Taufan Pawe mengatakan hadirnya Satuan TNI Angkatan Darat di Kota Parepare tentunya akan memberikan efek tingkat keamanan yang bisa dipastikan akan lebih baik lagi ke depannya dan akan menambah kekuatan keamanan di Kota Parepare. Taufan Pawe berharap dengan hadirnya Brigif 11 Badik Sakti di Kota Parepare, tingkat keamanan di Parepare bisa lebih baik lagi dan bahkan bisa ditingkatkan untuk jauh lebih baik dari yang ada sekarang ini. Selain itu, Brigif 11 Badik Sakti ke depannya diharapkan mampu hadir untuk menjalin sinergi dan juga kolaborasi yang baik antara pemerintah Kota Parepare, masyarakat dan juga anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di wilayah Danrem 141 Todopuli. Jadi saya rasa kehadiran Brigif ini kita harus maknai bahwa Parepare makin dipercaya dan pada akhirnya peluang itu saya harus mengatakan dari personil Brigif yang ada dengan keluarganya pasti membelanjakan duitnya dan menjadi sumber perputaran ekonomi yang menjanjikan. Jadi ini suatu kehormatan dan peluang yang saya harus manfaatkan dengan baik. Dan saya rasa kehadiran Brigif Badik Sakti ini pasti akan pada akhirnya dekat dengan hati rakyat. Ya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, aksi solidaritas dilakukan 3 organisasi otonom Muhammadiyah dalam rangka membantu para korban banjir bandang yang saat ini melanda Masamba. 3 organisasi otonom Muhammadiyah Kota Parepare, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM, turun ke jalan melakukan aksi solidaritas untuk membantu korban bencana banjir di Masamba, Luwu Utara pada Selasa 14 Juli 2020. Aksi solidaritas dilakukan di depan Polsek Soreang, tepat di area rambu lampu lalu lintas, dengan melakukan penggalangan dana kepada para pengendara yang melintas. Koordinator aksi Imran mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menggugah kepedulian masyarakat demi membantu korban bencana banjir di Masamba, Luwu Utara. Kegiatan kita pada hari ini yaitu aksi sosial membantu saudara kita yang berada di Masamba yang sedang terkena musibah yaitu banjir. Maka pada hari ini kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah turun aksi bersama untuk membantu saudara kita yang berada di sana. Karena pada saat ini mereka saat ini sangat membutuhkan uluran atau bantuan dari kita semua karena di sana saat ini tergenang beberapa daerah, bahkan rumah-rumah mereka, kendaraan-kendaraan mereka itu rusak sehingga bahkan perekonomian mereka itu bisa dikatakan lumpuh total. Maka saat ini kami turun aksi pada saat ini untuk membantu atau memudahkan beban mereka yang berada di sana. Imran berharap melalui aksi penggalangan dana ini bisa terkumpul donasi yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi beban masyarakat korban banjir di Masamba, Luwu Utara. Andi TV Peduli mengabarkan. Inovasi dari 5 peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 diapresiasi Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Proyek perubahan yang dihasilkan diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan kontribusi bagi kemajuan instansi masing-masing. Berikut informasinya untuk Anda. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyatakan dukungannya terhadap inovasi proyek perubahan oleh 5 reformer peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau PKN 2. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH saat menerima 5 peserta PKN 2 Kota Parepare di ruang kerjanya pada Selasa 14 Juli 2020. Wali Kota 2 periode ini berharap proyek perubahan yang disusun oleh para reformer ini dapat diimplementasikan tidak hanya dalam masa pandemi COVID-19, namun proyek perubahan dapat berlanjut seterusnya untuk kemajuan Kota Parepare. Adapun peserta PKN 2 pemerintah Kota Parepare terdiri dari HM Iskandar Nusu SSTPMSI, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare,
Amarun Agung Hamka SSTP, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Haja Suryani, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Reni Anggranisari, Direktur RSUD Andi Makassau, dan Haryanto Essos MM, Asisten Bidang Administrasi Umum. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebanyak 53 kepala keluarga di Kecamatan Ujung yang tercatat sebagai warga kurang mampu kembali menerima bantuan sosial tunai tahap 3 yang disalurkan pemerintah baru-baru ini. Pemerintah Kelurahan Malusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare bekerja sama dengan PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp16.000 untuk tahap ketiga kepada warga terdampak COVID-19 di Posko Covid Bola Ewako RW 5 Kelurahan Malusetasi pada Selasa 14 Juli 2020. Bantuan sosial tunai atau BST tahap ketiga ini diserahkan kepada 53 kepala keluarga atau KK yang terdata sebagai warga kurang mampu di wilayah Kelurahan Malusetasi. Pendistribusian bantuan didampingi langsung Lurah Malusetasi Haliwangka, Babinsa, Babin Kamtibmas, serta RT RW setempat melalui protokol kesehatan yang ketat. Lurah Malusetasi mengatakan penyaluran BST sengaja dilakukan di Posko Covid Bola Ewako agar standar protokol kesehatan bisa tetap berjalan. Sementara Babin Kamtibmas Kelurahan Malusetasi, Bribka M. Nasir C. menjelaskan secara detail tentang tahapan penyaluran BST di Posko Covid Bola Ewako yang menyesuaikan standar protokol kesehatan. Ini urutan-urutannya mulai datang, diadakan pengukuran suhu, cuci tangan pada air mengalir yang sudah disediakan, serta memasuki bilik penyemprotan disinfektan dan dikawal langsung oleh tim Bola Ewako menuju ke penyaluran dari tim Pos Indonesia, PT Pos Indonesia yang alhamdulillah sampai sekarang ini terselenggara dengan aman, lancar dan tertib tanpa kendala apapun. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare kembali menyalurkan insentif para RT dan RW yang ada di Kota Parepare. Namun berbeda dari biasanya, seremonial penyebaran dilakukan secara virtual. Berikut informasinya untuk Anda. Para ketua RT RW, para imam masjid, Babinsa dan Babin Kamtibmas sekota Parepare diharapkan menjadi duta yang berada di posisi terdepan untuk melaksanakan edukasi dan informasi kepada warganya di tengah pandemi saat ini yang masih melanda untuk bagaimana menerapkan protokol kesehatan menuju tatanan kehidupan baru. Hal ini disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH saat penyerahan insentif bagi para ketua RT RW, para imam masjid, Babinsa, Babin Kamtibmas yang dilaksanakan secara virtual di ruang rapat kantor Wali Kota pada Selasa 11 Juli 2020 kemarin. Pada akhirnya, saya menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam hanya kepada RW dan RT saya, imam masjid dan imam kelurahan, segenap jajaran TNI Polri dalam Babinsa, Babin Kamtibmas, Bribka Kecamatan, saya menyampaikan bahwa hanya Bapak dan Ibu sekalianlah tumpuan kami semua untuk meneruskan informasi-informasi yang menjadi hak warga kita agar supaya terlindung dari persoalan-persoalan COVID-19. Pada akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada para pejuang, para pelaku di lapangan. Tidak bisa kita pungkiri 4 kecamatan, 22 kelurahan, semua sudah terjangkiti dengan penyebaran virus corona. Tidak ada yang lepas. Tapi belum terlambat untuk kita lahirkan komitmen. Mari kita hentikan penyebaran. Saya rindukan, kita semua rindukan kota kita ini kembali menjadi zona hijau. Wali Kota 2 periode ini menekankan kepada para ketua RT RW, para imam masjid, Babinsa dan Babin Kamtibmas harus tetap siaga dan waspada dengan memberi informasi kepada warga terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, sering-sering cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, program pemberdayaan masyarakat binaan Dinas Ketahanan Pangan yang ada di Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki Barat, baru-baru ini melakukan panen bersama. Berikut kita saksikan kegiatan panen yang dilakukan ibu-ibu dari Kelurahan Tirosompe. Kelompok wanita tani Tirosompe di bawah binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare baru-baru ini melakukan panen bersama pada kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari atau P2L di Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki Barat. Kegiatan ini merupakan program dari Dinas Ketahanan Pangan dalam memberdayakan masyarakat guna memanfaatkan pekarangan yang ada untuk bercocok tanam yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hari ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan kelompok masyarakat dalam hal ini kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari. Ini adalah merupakan program dari Dinas Ketahanan Pangan untuk bagaimana memberdayakan juga masyarakat sehingga pekarangan yang ada yang dulunya tidak termanfaatkan. Dengan demikian juga hal-hal tanaman-tanaman hortikultura yang ada bisa dimanfaatkan. Dari segi kesehatan juga itu sangat menjamin untuk masyarakat yang mengkonsumsinya. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung Kapolsek Bacukiki dan Camat Bacukiki Barat. AKP Paulus Gasno menilai program pemanfaatan pekarangan pangan lestari ini merupakan kegiatan yang sangat menginspirasi, tentunya dengan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar. Ini sangat luar biasa sekali untuk Dinas Ketahanan Pangan, terus ibu-ibu Bayangkari yang luar biasa semangat. Ini kalau dari saya sangat menginspirasi, utamanya bagi kelurahan-kelurahan yang belum melakukan satu kegiatan-kegiatan utamanya kaitan dengan ketahanan pangan. Diharapkan untuk bisa mengikuti seperti langkah-langkah yang sudah dilakukan di Tirosompe sini. Ya. Terus kaitannya dengan penanaman ketahanan pangan ini paling tidak bisa membantu secara ekonomis keluarga-keluarga yang ada di sini. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa. Utamanya yang sangat luar biasa, ibu-ibu ini wah ngeri sekali saya melihat, semangat sekali. Itu dari saya luar biasa. Selain panen bersama, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan 20 rak polybag, pot, gembor, serta bibit. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Program pemanfaatan halaman rumah sebagai tempat bercocok tanam yang merupakan inisiasi dari Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Pasalnya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat jika dikelola dengan baik. Di tahun 2020 tercatat ada 6 daerah yang telah ditunjuk sebagai lokasi program pemanfaatan pekarangan pangan lestari atau P2L yang dikelola oleh kelompok wanita tani atau KWT di bawah binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare. 6 lokasi tersebut diantaranya Kelurahan Lompoe, Capak Galung, Lumpue, Lapakde, Watang Soreang, dan Tirosompe. Melalui pemanfaatan pekarangan pangan lestari ini, warga sekitar lokasi merasa sangat terbantu. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, juga bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi warga. Hal tersebut diungkapkan langsung Camat Bacukiki Barat. Terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan yang telah membina kelompok kami di Kelurahan Tirosompe. Tentunya itu untuk memanfaatkan pekarangan dengan lebih bermanfaat lagi buat pemiliknya sendiri dan buat teman-teman tetangga-tetangga di sekitarnya untuk memanfaatkan pekarangan dan berguna buat semua sekitarnya. Hal serupa juga diungkapkan pendamping P2L Tirosompe, Haslinda. Mana sangat bermanfaat sekali dari adanya tidak ada tanaman menjadi ada tanaman sehingga dia bermanfaat bagi pangan keluarganya. Jadi saya terima kasih sekali karena masyarakat Tirosompe sini sudah menikmati apa yang diberikan. Mungkin bisa dilihat hasilnya. Saya kira. Kedepannya pihak Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare terus berupaya agar program ini terus berlanjut serta dapat menjadi percontohan untuk daerah lainnya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.